Apakah kamu pernah berpikir jika saja saya punya kepribadian yang berbeda? Atau kamu mungkin iri dengan temanmu yang gampang banget punya teman? Misalnya, dia datang ke sebuah pesta, lalu tidak lama kemudian dia bisa akrab dengan orang asing. Nah, apakah kepribadian bisa berubah? Iya dan tidak. Coba bayangkan kamu sedang berada di rumah, lalu tiba-tiba saja mati lampu. Kamu mungkin saja berjalan dari kursi menuju pintu meskipun suasananya gelap gulita. Tapi panca indera apa yang kamu gunakan? Sentuhan, pendengaran, atau penciuman? Apapun itu, kamu menggunakan panca indera yang kamu lebih nyaman selain penglihatan. Tapi ketika lampu kembali menyala, kamu menggunakan penglihatan, karena ini adalah hal yang paling mudah untuk berjalan di sekitar rumah. Cara kepribadian bekerja juga mirip. Lingkungan membentuk kepribadian kita sedemikian rupa, memaksa kamu untuk mengembangkan sifat atau kebiasaan yang mungkin asing. Sebagai contoh, kamu mungkin pada dasarnya adalah tipe orang yang santai dan spontan. Tapi ketika kamu bekerja di kantor, kamu dipaksa oleh atasan kamu untuk punya struktur dan rencana. Kebetulan atasan kamu itu sangat terorganisir sekali. Jadi mau tidak mau, kamu mulai rutin buat laporan dan sebagainya. Tapi ketika kamu berhenti bekerja di sana atau atasanmu berganti, kemungkinan besar kamu kembali ke preferensi lama. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apakah kepribadian bisa berubah. Kamu mungkin penasaran kenapa kamu bisa menjadi orang yang berbeda. Misalnya, dalam jangka pendek, kamu yang ada di kantor mungkin saja berbeda dengan kamu yang ada di rumah. Atau dalam jangka panjang, kamu yang berumur 20-an mungkin berbeda dengan kamu yang berumur 30-an. Ini boleh dibilang merupakan gabungan antara nature dan nurture. Sesuatu yang alamiah dan memang sejak awal menjadi bagian genetikmu versus sesuatu yang dibentuk oleh lingkungan. Dalam situasi tertentu, kita mungkin dipaksa atau didorong untuk berperilaku tertentu. Namun dalam kondisi yang rileks dan aman, kita cenderung kembali ke mode standar. Mungkin sebelum berbicara lebih jauh, kita harus memahami dulu apa itu kepribadian. Secara sederhana, kepribadian adalah sebuah pola dari cara berpikir, merasa, dan berperilaku seorang yang cukup konsisten dalam situasi dan waktu tertentu. Misalnya, kecenderungan seorang untuk lebih banyak tersenyum daripada merenung, kecenderungan seorang untuk lebih banyak bicara atau malu-malu, atau bisa saja kecenderungan seorang yang lebih persisten atau mudah melepaskan. Jadi ketika kita bicara soal kepribadian, maka ini merupakan penekanan pada bagaimana kita biasanya bersikap. Perubahan kepribadian seringkali terjadi tanpa kita sadari dan secara perlahan. Mungkin saja hal ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya, kamu sering menghabiskan waktu dengan seorang, entah dengan pasangan, rekan kerja, atasan, orang tua, dan sebagainya. Lalu tanpa kamu sadari, kamu mulai mengadopsi cara berpikirnya, cara bicaranya, cara berperilakunya, dan sebagainya. Riset juga menemukan seseorang yang berada dalam sebuah hubungan di waktu yang lama seringkali mirip dengan pasangannya di beberapa hal, dan ini merupakan sesuatu yang sering terjadi. Selain interaksi kita dengan orang lain, kejadian yang luar biasa mungkin saja bisa mengubah dirimu. Misalnya, kehilangan orang yang dicintai, mengalami PHK, terdiagnosa sakit tertentu, dan sebagainya. Keinginan untuk mengubah kepribadian bisa juga datang dari diri sendiri. Orang yang dasarnya pemalu mungkin ingin menjadi lebih supel dan lebih bergaul. Orang yang mudah marah mungkin ingin menjadi lebih tenang. Di sisi lain, kita percaya kalau kepribadian merupakan sesuatu yang relatif fix dan stabil sepanjang hidup. Apakah benar? Ada sebuah kisah yang menarik dari kembar laki-laki identik yang terpisah sejak lahir. Kemudian ketika mereka dewasa, kedua laki-laki itu menikah dengan wanita yang punya nama depan yang sama, punya hobi yang mirip, dan punya karakter tertentu yang mirip berdasarkan penilaian kepribadian. Ini yang membuat banyak ahli berpendapat kalau kepribadian itu merupakan sesuatu yang sifatnya genetik. Nah, ada berapa kepribadian seorang? Banyak ahli sepakat kalau ada 5 dimensi kepribadian seorang yang seringkali disingkat menjadi OCEAN. Openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, dan neuroticism. Kita bahas satu persatu ya. Openness mengacu pada imajinasi dan terbuka pada pengalaman yang baru. Orang dengan skor openness yang tinggi punya banyak minat, cenderung penasaran terhadap dunia dan orang lain,
serta suka untuk mencari sesuatu yang baru. Orang ini juga cenderung lebih kreatif dan petualang. Di sisi lain, orang dengan skor openness yang rendah cenderung tradisional, kaku, sulit menerima ide baru, dan tidak suka dengan ide yang abstrak. Kedua, conscientiousness. Hal ini mengacu pada sifat kehati-hatian, punya kontrol diri yang baik, dan punya tujuan yang jelas. Orang dengan skor conscientiousness yang tinggi cenderung lebih terstruktur dan punya perhatian pada hal detail. Mereka merencanakan dengan matang, peka pada bagaimana perilaku mereka bisa mempengaruhi orang lain, dan sadar soal deadline. Di sisi lain, seseorang dengan skor conscientiousness yang rendah cenderung suka menunda pekerjaan, berantakan, tidak suka mengikuti aturan, dan sebagainya. Ketiga, extraversion. Orang dengan skor extraversion yang tinggi cenderung mudah bergaul dan mendapatkan energi dari situasi sosial. Berada di antara orang lain membuat dirinya berenergi dan bersemangat. Sebaliknya, orang dengan skor extraversion yang rendah cenderung lebih pendiam. Mereka punya energi yang lebih sedikit untuk dihabiskan dalam acara sosial. Mereka seringkali butuh periode untuk menyendiri dan waktu tenang untuk mengisi kembali energinya. Keempat, agreeableness. Hal ini mengacu pada atribut seperti kepercayaan, kebaikan, kasih sayang, dan sebagainya. Orang dengan skor agreeableness yang tinggi cenderung lebih kooperatif, peduli atas kesejahteraan orang lain, senang membantu orang yang sedang membutuhkan, dan punya empati yang tinggi. Sedangkan orang dengan skor agreeableness yang rendah cenderung apatis, lebih kompetitif, dan mungkin saja bisa memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kelima, neuroticism. Hal ini mengacu pada kesedihan, mood yang berubah-ubah, dan sebagainya. Orang dengan skor neuroticism yang tinggi cenderung mengalami tingkat stres yang tinggi, mudah khawatir, mudah marah, mudah cemas, dan sulit untuk kembali stabil setelah mengalami sebuah kejadian dengan tingkat stres yang tinggi. Sebaliknya, seseorang dengan skor neuroticism yang rendah cenderung lebih stabil secara emosi, jarang merasa sedih atau depresi, dan tidak begitu banyak yang dicemaskan. Perlu kita pahami, setiap kepribadian ini punya dua kutub ekstrim. Misalnya dalam kasus extraversion, menggambarkan orang yang sangat ekstrovert dan di sisi lain adalah orang yang sangat introvert. Mayoritas orang tidak berada pada kutub yang ekstrim, tapi kita berada di antara spektrum tersebut. Nah, bagaimana cara untuk mengubah kepribadianmu? Secara umum, banyak ahli sepakat bahwa membuat perubahan yang nyata dan bertahan lama terhadap sifat-sifat yang luas bisa jadi sangat sulit. Jadi, jika kamu tidak puas pada aspek-aspek tertentu dari kepribadianmu, adakah yang bisa kamu lakukan untuk mengubahnya? Ada, tapi perlu dipahami, berubah dari seorang introvert menjadi ekstrovert mungkin sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. Namun ada beberapa hal yang menurut para ahli dapat dilakukan untuk membuat perubahan nyata pada aspek kepribadian yang kamu miliki. Kalimat faking it until you make it mungkin bisa menjadi kompas yang baik. Jadi dalam situasi tertentu, kamu bisa pivot dari mode standar ke mode yang cocok. Misalnya, dalam sebuah pesta, kamu pada dasarnya merupakan orang yang introvert. Tapi karena kamu harus mendekati orang yang penting, maka bisa saja kamu datang mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri. Semakin sering kamu melakukannya, maka lama-kelamaan hal ini akan menjadi semakin mudah bagi kamu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.